Santapan Harian Kamis 23 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami hendak memegangnya sampai saat akhir. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Roma 3 ayat 1-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sahabat Santapan Harian, orang Yahudi memiliki hak istimewa untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka memiliki hukum Taurat, dan lewat garis keturunan mereka, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, lahir. Namun semua itu bukan berarti mereka lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Paulus menasehatkan agar orang Yahudi menyadari tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Sebab saat itu banyak orang Yahudi yang berpikir, karena mereka adalah umat Tuhan dan keturunan Abraham, mereka menjadi spesial dalam penghakiman. Mereka berpikir bahwa Allah itu pengampun, penuh kasih, dan hanya akan menghukum orang-orang bukan Yahudi. Maka banyak di antara mereka yang berpikir bahwa tidak apa-apa berbuat dosa, sebab Tuhan pasti akan mengampuni mereka. Pemikiran ini sangatlah sesat. Melalui bagian ini Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu adil bagi semua. Justru mereka yang adalah umat Tuhan dituntut lebih karena mereka telah mengenal kebenaran. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi mereka untuk membenarkan dosa yang mereka lakukan. Hari ini tidak jarang orang Kristen berpikir, karena saya sudah Kristen, saya bebas berbuat apa saja yang saya mau. Nanti pada hari Minggu saya akan mengaku dosa dan Tuhan pasti mengampuni saya. Pemikiran demikian jelaslah salah dan sesat.
Memang benar bahwa Tuhan adalah pengampun dan penuh kasih, tetapi Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Mereka yang meremehkan anugerah keselamatan akan menerima konsekuensinya. Mari kita mengevaluasi hidup kita dan bertanya, sudahkah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ataukah saya menjadi orang Kristen ala kadarnya? Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak akan menganggap remeh keselamatan. Justru mereka akan berusaha hidup menuruti firman Tuhan untuk menyenangkannya. Kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan menghargai anugerah keselamatannya. Mari kita berdoa. Telah kami terima anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Kini kami mau menyenangkan-Mu dan hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.